Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berlanjut terus sekarang ke penyelesaian soal bangun ruang sisi lengkung yang ditanyakan dari soal tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama adalah diketahui sebuah tabung memiliki perbandingan R banding T sama dengan 3:5. Jika luas selimut tabung 480 pi cm persegi, maka panjang jari-jari tabung tersebut adalah perbandingan dari R dengan T 3:5. Titik 2 ini bisa juga ditulis sebagai per R per T sama dengan 3/5. Pecahan sama dengan pecahan berarti ini senilai, berarti bisa kali silang. Bisa 3 kali T dulu di sini, baru R kali 5, 5R. Kedua ruas dibagi 3, maka T sama dengan 5/3R. Jadi T-nya sama dengan 5/3R. Tapi kalau kalian bisa saja ini tidak membuat ini dulu, tapi langsung bahwa R banding T itu sama dengan 3/5, bisa ditulis sebagai R itu sama dengan 3/5T. 3/5 berarti R-nya 3, T-nya 5, berarti langsung R-nya itu sama dengan 3/5T. Atau karena T-nya itu 5, 5/3R. Jadi salah satu saja ini, mau R sama dengan 3/5T atau T sama dengan 5/3R. Kita lihat luas selimut tabung itu 480 pi cm persegi. Luas selimut tabung itu adalah 2 pi RT sama dengan 480 pi cm persegi. Kedua ruas kita bagi 2 pi, maka ini 2 pi-nya hilang, tinggal RT sama dengan 480 bagi 2, 240, pi-nya hilang dengan cm persegi. Nah, di sini tinggal mau diganti mana, mau R diganti, berarti jadi R-nya diganti oleh 3/5T, tapi akan didapatkan jadinya T. Karena ini yang ditanyakannya jari-jari, maka kita ganti yang T, supaya tinggal R. Jadi T-nya kita ganti dengan 5/3R. Jadi begini, R kali T-nya diganti 5/3R. R kali R berarti ini R kuadrat. Berarti jadi 5/3R kuadrat sama dengan 240. Supaya ini jadi 1, yang 5/3-nya ini jadi 1, maka ini dikalikan dengan kebalikan dari 5/3, yaitu 3/5. Karena ruas kiri dikalikan dengan 3/5, maka ruas kanan juga dikalikan dengan 3/5. 3 bagi 3 habis 1, 5 bagi 5 1, tinggal R kuadrat ruas kiri. Ruas kanan berarti 240 bagi 5 itu 48, kali 3 itu berarti 144. Kedua ruas ditarik akar, maka didapatkan R-nya adalah 12 cm. Soal nomor 2, sebuah drum minyak berbentuk tabung berjari-jari 35 cm dengan tinggi 1,2 meter. Jika harga minyak Rp8.500 per liter, maka harga satu drum minyak dengan pi 22/7 adalah, maka kita cari dulu volume tabung, yaitu pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T, P-nya 22/7, R-nya 35, kali 35, R kuadrat, kali T-nya 120 cm. Kita bagi 35 dengan bagi 7 itu 5 kali 22 itu 110, 35 kali 120 4.200. Jadi volume tabungnya itu adalah 462.000 cm3. Nah, ini dibuat menjadi ke desimeter kubik. Jadi dibagi 1000. Jadi tinggal volume tabungnya itu 462 desimeter kubik. Desimeter kubik ini sama dengan liter. Berarti ini adalah 462 liter. Berarti satu drumnya itu 462 liter. Harga minyaknya 8.500, jadi 462 kali 8.500 rupiah. Jadi harga satu drum minyak itu adalah 3.927.000 rupiah. Kita lihat soal nomor 3. Sebuah tabung memiliki luas alas sama dengan luas selimutnya. Jika diameter tabung 12 cm, maka volume tabung itu adalah, jadi luas alas sama dengan luas selimut. Rumus lingkaran itu pi R kuadrat, sedangkan luas selimut itu adalah 2 pi RT. Diameter tabung 12 cm, berarti R-nya adalah setengahnya 6. Berarti di sini 6 kuadrat kali pi, di sini 2 pi kali 6, R-nya ganti 6, berarti 36 pi sama dengan 12 pi T. Kita bagi 12 pi, maka ini T-nya adalah 3. Jadi volume tabungnya itu adalah, rumusnya pi R kuadrat T. Jadi volume tabung pi kali R kuadrat 6 kuadrat kali T-nya 3. Berarti ini 36 kali 3, 108 pi volume tabungnya. Soal nomor 4. Diketahui sebuah kerucut memiliki R banding S 3/5 jika luas selimut kerucut 135 pi cm persegi, maka tinggi kerucut tersebut adalah R banding S
3:5, kita akan mencari berapa pengalinya, berarti ini pakai variabel. Misalkan di sini saya pakai variabel B. Jadi 3:5 dijadikan 3B/5B. Luas selimut kerucut itu adalah 135 pi cm persegi. Luas selimut itu rumusnya PRS sama dengan 135 pi. R dan S-nya, R-nya kita ganti oleh 3B, S-nya ganti 5B, berarti di sini jadi 15 pi B kuadrat sama dengan 135 pi cm persegi. Kita bagi dengan 15 pi. Jadi dapatkan ini hilang, 15 pi-nya tinggal B kuadrat, 135 bagi 15 dapat 9 pi-nya, habis juga. Jadi B-nya adalah 3. Maka R-nya 3B, jadi 3 kali 3, 9. S-nya adalah 5B, 5 kali 3, 15. Maka ada hubungan antara R, S, dan T itu adalah S-nya 15, R-nya 9, kita bagi 3. 15 bagi 3, 5, 9 bagi 3, 3, pasangan 5, 3 itu adalah 4. 4 kali 3 berarti 12, jadi T-nya adalah 12, tinggi kerucutnya adalah 12 cm. Ini jawaban untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, sebuah kerucut dibuat dari juring lingkaran berikut. Volume kerucut yang terbentuk adalah panjang busur, jadi panjang busur yang ini yang melengkung, itu adalah sudut pusat dibagi 360 dikalikan dengan keliling lingkaran. Harusnya kan 2PR. 2PR itu adalah rumus keliling lingkaran ya. Jadi mencari panjang busur ini sebagian dari keliling lingkaran. Tapi karena ini yang 15 itu adalah S-nya. Jadi sisi pelukis kerucut, maka 2PR itu diganti oleh 2PS. Jadi S-nya itu adalah 15, ini diperkecil, dibagi oleh 72, maka jadi 3/5 kali 2pi kali 15. Maka panjang busurnya itu adalah 18 pi. Panjang busurnya sendiri adalah 2 PR. Nah ini yang busur ini sebagian dari lingkaran yang besar. Ini kalau dibuat jadi kerucut, itu panjang busur itu jadi keliling lingkaran alas kerucut. Keliling lingkaran alas kerucut itu adalah 2 PR. Nah ini kita bagi dengan 2 pi, maka R-nya itu adalah 9. Jadi jari-jari lingkaran alasnya 9. Hubungannya berarti ini S-nya 15, R-nya 9, bagi 3, pasangan 5, 3 itu 4, kali 3, 12. Berarti tingginya 12. Volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Jadi sepertiga kali pi kali 9 kali 9, R-nya kuadrat kali 12. Berarti ini 9 kali 9, 81, kali 4 itu adalah 324 pi cm kubik. Ini adalah volume dari kerucut yang terbentuk oleh juring lingkaran ini. Kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan bangun ruang di bawah ini yang terbentuk dari dua buah kerucut. Jika ABD ini adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya D, maka volume bangun ruang tersebut adalah itu adalah dua volume kerucut. Jadi volume ini ada dua kerucut. Jadi volume bangunnya itu 2 kali sepertiga pi R kuadrat T. Maka kita bagi 2 BD ini jadi R dengan R. Jadi diameter jadi 2R ini. Nah ini ada AD ini adalah D. D itu adalah 2R. Ini jadinya pisahkan di sini E, berarti ini ada segitiga AED. AED ini segitiga siku-siku. Di sini ada R, di sini 2R. Masih ingat rumusnya ini? Pada segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pythagoras R akar 3. Karena yang diketahuinya itu D, maka R-nya kita ganti dengan setengah D. Kemudian yang T ini adalah R oleh setengah D akar 3. Maka di sini setengah kali setengah dikuadratkan itu adalah 1/4 D kuadrat. Ini adalah setengah D. Ini kita coret 2-nya, berarti 3 kali 4 ini adalah 12. Berarti jawabannya adalah volume bangun ruangnya itu adalah 1/12 pi D pangkat 3 akar 3. Kita teruskan ke soal nomor 7. Perhatikan gambar dua buah kerucut yang saya bangun di bawah ini. Kerucut yang kecil mempunyai volume 12 pi meter kubik dengan diameter 6 meter. Dan kerucut yang besar mempunyai volume 324 pi meter kubik. Berapa panjang garis lukis kerucut yang besar? Kita lihat dulu yang diketahui kerucut yang kecil. Volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Volumenya itu adalah 12 pi sama dengan sepertiga pi, R-nya kita ganti setengah dari 6 itu 3 kuadrat T. Berarti ini 3 kuadrat 9 bagi 3 itu berarti 3 pangkatnya dihilangkan. Jadi
12 pi sama dengan 3 pi T. Kita bagi dengan 3T, maka dihasilkan T-nya itu adalah 4. Maka di sini kita tahu bahwa R-nya itu 3, T-nya 4, maka S-nya itu 5. Jadi di sini garis lukis kerucut yang kecil ini adalah 5. Nah, ini karena sebangun, maka volume yang besar ini akan kelipatan dari 345. Karena dari 12 pi ke 324 pi itu lebih besarnya banyak, kelipatannya kita coba, misalkan yang besar ini hubungan RST-nya itu kita kalikan 3, misalkan R-nya itu 9, T-nya 12, maka S-nya itu 12, betul nggak volumenya 324? Kita lihat volume kerucutnya itu sama, mau kecil mau besar, volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Volume kerucutnya itu 324 pi, kita R-nya ganti dengan 9, maka ini 9 kuadrat itu 81 bagi 3 itu 27 pi. Sini berarti kita bagi dengan 27 pi, 27 pi bagi 27 pi habis, 324 pi dibagi 27 pi itu didapatkan 12. Berarti betul ini. Kalau R-nya 9, maka T-nya 12, berarti S-nya adalah 15. Kita lanjutkan soal nomor 8. Gambar di bawah ini adalah sebuah bandul terdiri dari kerucut dan setengah bola. Jika jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola sama dengan R, dan garis pelukisnya R akar 5. Jadi di sini R akar 5-nya. Hubungan antara RST kan hubungan triple Pitagoras ya, atau hubungan teorema Pitagoras. Hubungan teorema Pitagoras berarti kalau kita mencari T itu adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-sikunya yang lain ini. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Karena S-nya itu adalah R akar 5, maka ini dikuadratkan. Akar dengan pangkat itu bisa 5 habiskan, berarti T kuadratnya itu adalah 5R kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi 5R kuadrat dikurangi R kuadrat ini 4R kuadrat. Kita tarik akar, T kuadratnya kita tarik akar supaya hilang pangkatnya. Ini juga tarik akar, berarti T-nya itu jadi 2R. Jadi tingginya adalah 2R. Jadi volume bandul itu adalah volume kerucut ditambah setengah volume bola. Jadi volume kerucutnya itu sepertiga pi R kuadrat T, setengah bola berarti setengah dari 4/3 pi R pangkat 3. Kita coret, berarti 4 bagi 2 itu 2, berarti sini 2/3. Berarti sepertiga pi R kuadrat, T-nya kita ganti dengan 2R, 2R kali sepertiga, berarti ini jadi 2/3. Berarti 2/3 pi R pangkat 3 ditambah 2/3 pi R pangkat 3 juga. Berarti ini 2/3 tambah 2/3 itu jadi 4/3 pi R pangkat 3. Jadi ini adalah volume bandulnya 4/3 pi R pangkat 3. Kita teruskan soal nomor 9. Perhatikan gambar bandul bangun ruang di samping yang terdiri dari kerucut, tabung, dan setengah bola. Volume dan luas permukaan bandul adalah volume bandul berarti volume kerucut ditambah volume tabung ditambah setengah volume bola. Volume tabung itu sepertiga pi R kuadrat T, volume tabung itu pi R kuadrat T, setengah volume bola adalah setengah dari 4/3 pi R pangkat 3. Kita coret ini berarti ini jadi 2/3 pi R pangkat 3 yang setengah bolanya itu. Ini sepertiga pi R kuadrat T dengan pi R kuadrat T sama. Berarti ini 1 tambah 1/3 jadi 4/3 pi R kuadrat T. Nah ini berarti ada yang sama yaitu pi R kuadrat. Jadi volume bandulnya itu adalah pi R kuadrat dalam kurung 4/3 T ditambah 2/3 R. Luas permukaan bandul adalah luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah setengah luas permukaan bola. Luas selimut kerucut itu PRS, luas selimut tabung itu 2 PRT, pi R kuadrat setengahnya berarti 2. Jadi PRS tambah 2 PRT tambah 2 PR kuadrat. Yang sama di sini adalah PR. Kita masukkan, disatukan PR-nya. Berarti di sini tinggal S, di sini tinggal 2T, di sini tinggal 2R. Ini adalah luas permukaan bandul. Nomor 10, sebuah tabung yang berjari-jari 18 cm dengan tinggi 34 cm berisi air setengahnya, berarti 17 cm tinggi airnya itu. Lalu ke dalam tabung dimasukkan sebuah bola logam berjari-jari 9 cm. Ya, dia kalau logam berarti tenggelam ya. Maka permukaan air naik setinggi, jawabnya itu adalah air akan naik setinggi volume bola dibagi luas alas tabung. Volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan luas alas tabung itu berbentuk lingkaran, berarti pi R kuadrat. Berarti 4/3 kali pi, jari-jari bola itu adalah 9 kali 9 kali 9. Sedangkan alasnya dari pi kali 18 kali 18.
pi-nya dibagi pi habis, kemudian 9 dengan 18 kita bagi 9 jadi 1/2 ini, kemudian 9 dengan 18 juga 1/2, kemudian ini 3 dengan 9 berarti 9 bagi 3 dapat 3, kemudian 4 dibagi 2 bagi 2 habis, berarti sisanya adalah 3. Jadi air akan naik setinggi 3 cm. Jadi yang tadinya setengahnya itu 17 cm, jadi dia akan naik ke 20 cm tinggi airnya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.